Jadi, film berjudul ini merupakan sebuah film tentang perundungan yang dialami seorang siswa di sekolahnya. Film bertema perundungan seperti ini sudah pasti selalu membangkitkan ingatan kita akan zaman sekolah dulu. Mungkin yang paling diingat oleh kita adalah perundungan memanggil nama orang tua, khususnya nama bapak. Kurang ajar emang yoga. Namun apa yang dialami si karakter utama lebih dari panggilan nama bapak ataupun anak pungut. Karena bukan hanya dirinya saja yang menjadi sasaran, tapi juga pacarnya sampai dikobel-kobel. Ini naskahnya nggak salah nulis kan ya? Yaudah, baiklah. Daripada berlama-lama, semuanya selamat datang di Filmologi. Di awal, kita dikenalkan dengan seorang remaja bernama Asep. Saat ini, ia hanya tinggal berdua bersama ibunya dan Asep juga mempunyai seekor anjing yang bernama Ran, yang sangat ia sayangi. Di pagi yang cerah seperti biasa, Asep berangkat sekolah menggunakan sepeda ontelnya. Di tengah perjalanan, Asep melihat seorang wanita yang dari dulu ia sukai. Wanita itu bernama Fitri. Namun apa daya, Fitri sudah menjadi pacar dari seseorang bernama Fikri yang merupakan jawara American Football di sekolahnya. Terlihat Fikri selalu bergerombol bersama teman-temannya yang bernama Jamal dan Mail. Saat di sekolah, ada seorang lelaki pecandu bernama Roni yang sengaja menaruh uang koinnya yang sudah dilem. Ketika Asep melihat uang koin tersebut, ia berusaha mengambilnya. Roni dan yang lainnya langsung mulai membulinya. Di sini kita juga diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Dewi yang selalu menaruh perhatian terhadap Asep. Saat itu, Dewi menemukan sebuah kondom yang terjatuh dari tas milik Asep. Adegan kemudian berpindah ke kelas. Seperti biasa, Mail dan Jamal selalu membuli Asep. Bahkan mereka juga sering meminta contekan kepada Asep. Saat Pak Guru melihat Mail dan Jamal sedang menyontek, ia memanggil Asep. Kemudian ia bertanya, apakah Asep dipaksa untuk memberikan contekan atau atas kemauannya sendiri? Asep yang tidak mau cari masalah menyalahkan dirinya sendiri dan mengatakan kalau itu semua memang salahnya, yang secara sukarela memberikan contekan tersebut. Di kelas berikutnya, ia satu kelas dengan Fitri, orang yang Asep sukai sejak dulu. Saking cintanya, ketika jam pelajaran, Asep malah menggambar sketsa wajah Fitri. Bahkan ketika guru menyuruh mereka untuk kerja kelompok, Asep langsung bergabung dengan kelompok Fitri. Hal itu dilakukan agar Asep bisa lebih dekat dengan Fitri dan mencari perhatiannya. Ketika di kantin, Asep curhat kepada seorang teman baik bernama Bobby. Asep menunjukkan sketsa wajah Fitri yang telah ia gambar. Namun Bobby selalu mengingatkan Asep untuk menjauh dari Fitri. Karena semua orang tahu kalau Fitri adalah pacar dari Fikri, orang paling populer di sekolah. Terlihat juga di kantin tersebut ada Fitri yang sedang bersama Fikri dan teman-temannya. Namun Asep tetap kekeh, ia akan berusaha untuk mendapatkan Fitri maksudnya. Kemudian adegan berpindah ketika Asep sedang di kelas seni. Di sana Dewi juga mengikuti kelas tersebut. Dewi memberikan kondom Asep yang jatuh tadi pagi. Hal ini membuat Asep jadi salah tingkah. Lalu Dewi hendak mengajak Asep untuk ikut ke pesta dansa yang sedang diselenggarakan di sekolah tersebut. Namun ketika Dewi hendak mengajaknya pergi, Bobby memotong pembicaraan mereka dan langsung mengajak Asep keluar. Bobby nggak peka, goblok. Mendengar ada acara tersebut, setelah itu Asep memberanikan diri untuk menemui Fitri. Di sana ia mengajak Fitri untuk ikut dengannya ke pesta dansa. Namun sayangnya, Fitri menolak hal tersebut karena ia tidak tertarik dengan pesta dansa. Saat Fitri hendak pergi, Asep memasukkan sketsa yang digambarnya ke dalam tas milik Fitri. Saat Asep hendak pulang, tiba-tiba Fikri dan kedua temannya langsung merampas sepeda Asep dan menggiring Asep ke belakang sekolah. Fikri sangat kesal karena Asep berani mengadukan Mail dan Jamal kepada guru karena telah banyak menyontek. Asep mengatakan bahwa ia tidak pernah mengadukan hal tersebut kepada guru. Fikri menyuruh Asep untuk menemui guru tersebut dan bilang bahwa kedua temannya tidak bersalah. Lalu Fikri dan temannya memasukkan Asep ke dalam tong sampah dan digulingkan ke tangga. Setelah itu, Asep bergegas pergi ke tempat kerjanya. Ia mendapatkan teguran dari atasannya untuk kedua kalinya atau SP2. Asep ini anak yang berbakti. Ternyata setiap pulang sekolah, Asep pergi bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Karena sang ayah sudah lama tiduran. Meninggal maksudnya. Naskahnya parahnya. Dengan keadaan yang sudah lelah bekerja, Asep pulang dengan badannya kesakitan. Namun ketika di rumah, Ran anjingnya mengajak Asep untuk bermain. Asep yang sangat menyayangi anjingnya menyempatkan diri untuk bermain bersamanya. Esok harinya, Asep dipanggil kepala sekolah dan menanyakan peristiwa kemarin. Karena pada saat Asep sedang dibully oleh Fikri dan kedua temannya, security sekolah melihat hal tersebut. Ketika Asep hendak mengadukan, tiba-tiba Fikri datang dan memberikan sketsa wajah Fitri yang telah digambar Asep kepada kepala sekolah. Di sini Fikri mengatakan bahwa Asep selama ini selalu menguntit pacarnya, sehingga pacarnya ketakutan. Akhirnya Asep mengakui kesalahannya, namun ia tidak jadi mengadukan Fikri dan kedua temannya itu.
Waktu berlanjut saat pulang sekolah, Dewi menemui Asep dan bertanya kenapa wajahnya terluka. Asep mengatakan bahwa ia jatuh dari sepeda. Kemudian Dewi bertanya, apakah Asep mau ikut ke pesta dansa bersamanya. Di sini Asep jadi goblok, karena dia menolaknya dengan alasan ia sibuk dan tidak tertarik pergi ke sana. Asep di depan mata begitu. Singkat cerita, esok harinya ketika Asep pulang sekolah, ia melihat Dewi sendirian. Asep pun langsung menghampirinya dan mengajaknya mengobrol. Mulai dari itu, Asep semakin dekat dengan Dewi. Bahkan Dewi diantar pulang menggunakan sepeda Asep. Esok harinya, ketika Asep sedang kerja, Fitri meminta maaf kepada Asep perihal sketsa wajah itu. Fitri mengaku bahwa semua itu karena Fikri telah memangsanya, dan Fitri tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu Fitri mengajak Asep untuk ikut pesta dansa yang diadakan di rumah Fikri pada hari Sabtu. Dan Fitri akan memastikan bahwa Fikri dan teman-temannya tidak akan mengganggu Asep lagi. Sweet, can I go? Everything okay? Ketika di kelas seni, Bobby yang tahu bahwa Asep diundang Fitri ke pesta tentu langsung menyemangatinya dan menyuruhnya untuk ikut ke sana. Namun Asep hanya diam. Ternyata hal tersebut juga didengar oleh Dewi dan membuat Dewi terlihat cemburu. Siang harinya, karena Asep sedang libur kerja, ia bersama Bobby pergi ke suatu tempat untuk latihan menembak. Ternyata Bobby selalu membawa senjata api yang telah ia curi dari ibunya. Di sini, Bobby mengatakan bahwa ajakan pesta oleh Fitri adalah kesempatan Asep untuk lebih dekat dengannya. Namun Asep menolak karena pesta tersebut diadakan di rumah Fikri. Bobby terus merayu Asep untuk datang ke sana. Bahkan Bobby bersedia menemani Asep pergi ke pesta tersebut. Bobby juga mengatakan siapa tahu Fitri mengajak Asep pergi ke sana karena sekarang ia sudah menyimpan rasa terhadap Asep. Pada akhirnya, Asep memutuskan akan datang ke pesta tersebut. Pada malam harinya, terlihat Asep dan Bobby datang ke rumah Fikri untuk bergabung ke pesta. Di sini mereka berdua berpisah karena Bobby langsung mendekati wanita dan mulai mabuk-mabukan. Sementara Asep terus mencari Fitri. Ternyata di sini Fitri sama sekali tidak memperdulikan kedatangan Asep. Hal tersebut membuat Asep sadar bahwa Fitri sama sekali tidak ada rasa terhadapnya. Tak lama kemudian, Dewi juga datang ke pesta tersebut untuk menemui Asep tentunya. Namun mereka harus dibuat malu dengan tingkah Bobby, yang pada saat itu Bobby mabuk berat dan memaksa para ladies di sana untuk mengelus-ngelus. Lalu Dewi mengajak Asep untuk mengobrol di luar saja. Mereka berdua semakin dekat dan mulai saling ada rasa. Asep juga sekarang sadar bahwa Dewi lah yang selama ini selalu perhatian terhadapnya. Di balik itu, Fikri dan teman-temannya melihat Asep dan Dewi sedang bermesraan. Mereka pun menghampirinya. Lalu Fikri mencoba menggoda Dewi. Asep mencoba menghentikannya. Namun Jamal dan Mail langsung memasukkan Asep ke dalam bagasi mobil. Sementara Fikri malah mengobok-obok Dewi dan memasukkan jarinya ke dalam kobokan itu. Dan itu di hadapan teman-temannya. Aduh, parah Fikri. Fitri datang dan menghentikan Fikri. Asep sendiri akhirnya berhasil keluar dari dalam mobil tersebut. Namun Dewi langsung memilih pergi dari pesta dengan keadaan kacau dan malu. Esok harinya saat di sekolah, Bobby meminta maaf kepada Asep karena ia telah berbuat onar dan tidak bisa membantu Asep dan Dewi. Di sini Asep merasa kesal dan mengatakan bahwa Bobby adalah teman yang tidak berguna. Ia hanya bisa mencuri pistol dari ibunya. Dari sini, persahabatan mereka mulai retak. Saat di sekolah, Asep tidak melihat Dewi masuk. Dan Asep sangat merasa bersalah karena ia tidak dapat menjaga Dewi. Ketika Asep hendak pergi untuk bekerja, ia melihat bahwa rantai sepedanya terputus. Asep sudah menyangka bahwa semua itu adalah ulah perbuatan Fikri dan teman-temannya. Asep lalu berlari dan mencoba menghubungi ibunya untuk mengantarnya ke tempat bekerja. Namun ibunya tidak mengangkat telepon dari Asep. Sesampainya di tempat kerja, atasan Asep langsung memecat Asep karena sudah mendapatkan teguran untuk ketiga kalinya. Dengan penuh rasa kecewa, Asep pun pulang. Saat di rumah, ia melihat ponsel ibunya tergeletak di ruang tamu. Lalu, Asep mengecek kamar. Ternyata ibunya sedang tidur. Ia langsung teringat bahwa semua ini adalah ulah dari Fikri. Lalu Asep yang melihat kunci mobil ibunya tergeletak, langsung mengambilnya dan keluar dari rumah. Tak diduga, ternyata Asep datangi rumah Fikri. Asep melihat Fikri dan teman-temannya sedang asik berpesta di dalam rumahnya. Asep yang sudah diliputi amarah lalu nekat membakar mobil Fikri. Fikri dan temannya keluar. Ia sangat kaget karena mobil kesayangannya sudah terbakar. Namun salah satu teman Fikri sempat melihat Asep yang bergegas kabur dari tempat itu. Esok harinya, Asep memutuskan untuk bolos bersekolah. Ia juga teringat dengan keadaan Dewi dan memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Namun sayangnya, ayahnya Dewi mengatakan bahwa Dewi tidak mau diganggu oleh siapapun.
Lalu di tengah jalan, Fikri CS melihat Asep sedang asik bermain bersama anjingnya. Mereka pun langsung mengejarnya. Beruntungnya, Asep berhasil bersembunyi. Setelah itu, Asep yang merasa cemas memutuskan untuk membeli sebuah senjata di pertokoan area tersebut. Pada malam harinya, Asep yang sedang merenung dengan anjingnya mendapat pesan dari Dewi. Ia ingin bertemu dengan Asep secepatnya. Akhirnya mereka berdua bertemu dan mengobrol. Di sini Asep meminta maaf karena ia tidak bisa menjaga Dewi. Ia menjawab bahwa semua itu bukanlah salah Asep. Lalu Asep menyarankan Dewi untuk melaporkan Fikri atas pelecehan tersebut kepada polisi. Namun Dewi enggan melakukan hal itu, mengingat bahwa ayahnya Dewi ternyata adalah bandar narkoba yang sangat arogan. Jika sampai ayahnya tahu, dapat dipastikan bahwa Fikri akan celaka, bahkan sampai meninggal. Lalu Dewi menyuruh Asep untuk berhati-hati dan selalu menghindari Fikri. Karena semua teman-teman di sekolahnya sudah tahu bahwa Asep telah membakar mobil Fikri. Asep merasa kaget dan cemas mendengar berita tersebut. Esok harinya, saat Asep hendak memasuki kelas, ia bertemu dengan Bobby. Lalu Bobby minta maaf karena telah membuat malu Asep saat di pesta. Dan dia juga telah memutuskan rantai sepeda Asep. Asep yang mendengar hal tersebut tentu kecewa terhadap Bobby. Ketika di kelas, terlihat Jamal dan Mail menatap tajam ke arah Asep. Hingga pada saat bubaran sekolah, Asep dicegat oleh Fikri CS. Asep pun dihajar di depan semua orang. Namun Asep yang sudah tidak tahan lagi akhirnya melawan dan menghajar mereka, dibantu dengan senjata yang sebelumnya ia beli. Ketika pulang sekolah, Asep dicegat oleh gerombolan Roni. Ternyata Roni dan gerombolannya merasa kagum terhadap Asep yang telah mengajar Fikri habis-habisan. Di sini Roni mengajak Asep untuk bergabung dengan gengnya, dan mulai saat itu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika, Roni mengatakan kepada Asep bahwa dulu ia adalah orang pintar yang sama seperti dirinya. Hingga suatu saat, ayah tiri Roni mencekoki Roni dengan pemutih pakaian yang membuat ia mengalami pendarahan di otak. Bahkan Roni juga sempat mengalami migrain selama 6 bulan. Pada malam harinya, Asep dan Dewi terlihat menghabiskan waktu semalaman di rumah Asep. Karena pada saat itu, sang ibu sedang bekerja di luar kota. Mereka sekarang layaknya pasangan yang saling mencintai. Singkat cerita, di pagi harinya, Dewi pamit pulang. Lalu Asep baru menyadari bahwa dari semalam ia tak melihat anjingnya. Asep mencoba mencarinya sampai ia menemukan stik baseball dengan bercak darah di mana-mana. Saat melihat tong sampah, ternyata anjingnya sudah tewas terbunuh. Tentu saat itu Asep sangat terpukul dengan kematian anjingnya yang sangat mengenaskan. Asep juga tidak menyangka bahwa orang yang telah membunuh anjingnya adalah Fikri. Esok harinya di sekolah, Asep langsung menghampiri Fikri dan bertanya kenapa Fikri tega membunuh anjingnya. Namun Fikri mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang anjing tersebut. Setelah itu pada sore harinya, Fikri mengajak semua teman-teman sekolahnya untuk ikut mendukung tim Fikri yang nanti malam akan bertanding. Namun seluruh siswa mengabaikan Fikri dan malah menyoraki Asep yang telah berhasil mengajar Fikri. Fikri yang kesal karena tidak bisa bertanding karena tangannya dipatahkan oleh Asep, akhirnya menghina Asep. Lalu Fikri memberi kode dengan menyuarakan suara anjing. Tentu hal tersebut membuat Asep semakin yakin bahwa yang membunuh anjingnya adalah Fikri. Pada saat malam pertandingan, Asep menyusup ke dalam dan melihat di loker Jamal dan Mail ada sebuah tepung terigu. Lalu Asep mengganti tepung terigu tersebut dengan pemutih pakaian. Alhasil mereka berdua yang menggunakannya di jelang babak kedua membuat mereka harus dilarikan ke rumah sakit. Hal tersebut membuat Fikri bersedih dan sampai menangis terisak-isak. Tiba-tiba Asep menghampiri Fikri dan menanyakan apakah rasanya enak kehilangan seorang teman. Fikri yang menyadari bahwa itu ulah Asep langsung mengajar Asep. Ternyata Asep memang sengaja memancing Fikri ke tempat yang sepi. Lalu Asep mengajar Fikri. Di balik itu, Dewi dan Bobby sedang mencari Asep. Sementara Asep hanya meminta Fikri untuk meminta maaf karena telah membunuh anjingnya, serta telah melecehkan pacarnya. Namun Fikri tidak mau melakukan hal itu dan balik menyerang Asep. Asep yang sedang terdesak dikagetkan Bobby yang memberi tembakan peringatan. Asep pun meminta Bobby menyerahkan pistolnya dan menyuruh Bobby segera pergi. Lalu Asep menghampiri Fikri kembali. Keadaan ini membuat Fikri yang ketakutan langsung minta maaf, serta mengakui semua kesalahannya. Namun Asep berpikir bahwa Fikri tidak akan pernah merasa menyesal, dan akan terus mengulanginya lagi dan lagi. Ketika Asep hendak menembak, tiba-tiba Dewi datang dan menghentikan Asep. Dewi bilang bahwa Fikri memang tidak akan kapok dan akan terus melakukan pembulian. Namun membunuhnya bukanlah cara yang tepat. Lalu, Dewi mengganti pistol itu dengan stik baseball dan menyuruh Asep untuk mematahkan tangan Fikri, yaitu orang yang telah melecehkan dirinya. Di akhir cerita, kita bisa melihat bagaimana bahagianya muka Asep dan Dewi, dan kita juga sudah tahu bagaimana nasib dari Fikri.
Ya, ngomongin soal perundungan, kayaknya ya kita sering lihat, mungkin kita juga korban, mungkin saya juga pelaku di situ. Kok kayaknya saya ngaku ya? Oke, di luar dari itu, semua yang namanya perundungan tidak ada yang benar. Apalagi kalau perundungan dibalas dengan perundungan lagi. Ya bukannya sok bijak ya, yaitu yang nggak menyelesaikan masalah aja. Biarpun saya sendiri belum tahu solusinya bagaimana. Karena ya perundungan terjadi ya bisa karena lingkungan juga. Jadi ya ada yang harus kita selesaiin dari akarnya. Oke, tapi apapun itu, karena itu bukan bidang saya, sekali lagi, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih juga sudah subscribe dan like video ini, karena itu adalah bentuk dukungan dari kalian secara tidak langsung. Pokoknya terima kasih, saya undur diri dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dah.